biasa. Hari ini hari Minggu. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Sudah siap semuanya? Sudah pakai baju bagus, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik. Kita mau memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri dengan semangat. Kita angkat lagu pujian kita yang pertama. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau bersatu di dalam doa. Semua duduk manis, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu, khususnya kami di kelas Pratama, kami sudah siap datang untuk memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, pimpin bimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah sekolah minggu kami di saat ini. Dan kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau memohon ampun atas semua salah kita, dosa kita yang sudah kita perbuat selama 1 minggu kemarin kepada papa, mama, kakak, adik. Kita mau mohon ampun kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita untuk doa pengakuan dosa dengan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, cinta selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita memohon ampun atas segala salah dan dosa kita kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di saat ini kami anak-anak sekolah minggu, kami boleh datang. Kami memohon ampun atas semua salah dan dosa-dosa kami yang sudah kami perbuat terhadap orang tua kami, terhadap adik-adik dan kakak-kakak kami, terhadap sesama kami. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Kami sudah menyakiti hati Tuhan Yesus. Kami sudah membuat banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan berita anugerah Tuhan. Kita siapkan hati kita, Alkitab kita mau membaca berita anugerah. Dan berita anugerah hari ini terambil dari Daniel 9 ayatnya yang ke-9. Daniel 9 ayatnya yang ke-9. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah berita anugerah Tuhan kita di pagi hari ini. Untuk meresponi berita anugerah Tuhan kita di pagi hari ini, kita angkat lagu pujian Dihapuskan Dosaku. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Siapkan persembahannya dengan baik, dilipat yang benar, dimasukin ke dalam amplop. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelumnya kita angkat lagu pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
Tuhan Yesus. Sekarang mari kita duduk manis, tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, khususnya kami di kelas Pratama. Terima kasih Bapa atas semua berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Dan pada saat ini kami sudah boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan, mau Tuhan Yesus berkati, dan semua itu boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Victor. Tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Ya, shalom adik-adik. Ya, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang masih beribadah di rumah. Dan pada hari ini kakak akan memberitakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Engkau masih menyertai kami semua, walaupun pada pagi hari ini kami masih beribadah online di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tapi Engkau tetap masih menyertai kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman yang kami dengar ini bisa menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kakak minta untuk buka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya, kalau adik-adik sudah menemukannya, kakak akan membacakannya. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-25. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga
orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar. Di situ sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh Mahkamah Agung berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, ketika mendapati penjara terkunci dengan sangat terapi dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah Aku percaya kuasa Allah. Temanya Aku percaya kuasa Allah. Nah, adik-adik, pasti kita sering dengar yang mukjizat-mukjizat yang Tuhan dan murid-muridnya lakukan, yaitu contohnya menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, dan masih banyak lagi yang mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya lakukan. Nah, dari satu tanda ke tanda, dari satu mukjizat ke mukjizat berikutnya, dan itulah yang dialami oleh para rasul. Dalam para rasul, yaitu kuasa Allah dinyatakan melalui penyembuhan atas orang-orang sakit, penyembuhan atas orang-orang sakit, bahkan banyak, dan bahkan juga bayangan Petrus yang melewati orang sakit, maka mereka langsung sembuh. Makin hari makin banyak orang yang datang dari berbagai tempat dan kota, baik mereka datang karena sakit ataupun karena terikat roh jahat. Petrus dan rasul-rasul lain melihat bahwa mereka semua sedang diamati oleh begitu banyak pasangan mata, namun tak seorang pun yang datang berani mendekati mereka. Nah, Petrus dan rasul-rasul lainnya akhirnya bukan saja bersekutu dengan orang-orang percaya di sana, tetapi juga mulai mendoakan dan membuat banyak tanda dan mukjizat. Dan orang-orang berbondong datang meminta doa dari
minta didoakan baik dari kota Yerusalem sendiri maupun dari kota-kota yang di luar sekitar Yerusalem. Kota-kota luar sekitar Yerusalem. Nah, setelah dengan berani para rasul itu memberitakan Injil Yesus Kristus, yaitu Kristus yang mati dan bangkit, maka ada banyak orang yang menerimanya, dan juga dengan baik Roh Kudus bekerja dalam hati mereka dan mereka menjadi percaya. Tetapi ada sebagian yang malah tidak suka dengan apa yang dikerjakan oleh para rasul waktu itu. Mereka itu memasukkan, dan akhirnya apa? Mereka memasukkan para rasul itu ke dalam penjara yang berada di dalam kota. Tetapi apa? Pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membukakan pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dari kota. Nah, lanjut di bagian ini ya. Mereka itu memasukkan rasul-rasul ke dalam penjara kota. Namun, apakah pekerjaan Roh Kudus yang memimpin mereka mengabarkan Injil dengan berani bisa dihambat? Tentu tidak, adik-adik. Tentu saja tidak. Allah mengirim malaikatnya untuk melepaskan mereka dari penjara. Kemanakah setelah mereka lepas? Mereka dilepaskan dari penjara, kemana? Apa para rasul bersembunyi dan menyelamatkan diri masing-masing? Ternyata apa? Tidak. Di sini coba mari kita baca di ayat yang ke-20. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ternyata apa? Apakah yang dipesankan malaikat itu kepada mereka? Ternyata mereka diutus kembali ke bait Allah. Diutus kembali ke bait Allah dan tetap dengan berani memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kepada orang banyak. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang hidup itu tidak akan berhenti dalam kesulitan apapun. Justru semakin sulit keadaannya, semakin banyak orang yang membutuhkan firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus yang memimpin penyertaan dan penderitaan firman Tuhan itu masih bekerja di hidup kita sampai sekarang ini. Dan tentu saja lanjut sampai waktu-waktu yang akan datang. Waktu-waktu yang akan datang Tuhan masih menyertai kita. Kita masih bersyukur karena Allah sendiri yang menyertai setiap pemberitaan firman-Nya dan masih mau memakai kita untuk gerejanya sebagai pemberita Injil di rumahnya, di rumah Tuhan. Nah, hari ini juga kakak punya cuplikan video pendek tentang tiga orang anak sahabat yang hidup bersama dan sebagai seorang sahabat. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Dikisahkan tentang tiga orang anak, yaitu iman, cinta, dan kasih, yang hidup bersama sebagai sahabat. Suatu hari, sepulang sekolah minggu, iman, cinta, dan kasih saling bercerita tentang firman Tuhan hari ini di sekolah minggu. Hai teman-teman, tadi ceritanya seru ya? Iya. Malaikat menolong para rasul. Tapi
menurut aku cerita tadi sepertinya tidak mungkin terjadi sekarang. Soalnya bagaimana mungkin sekarang ada malaikat? Kalau aku sih percaya, karena malaikat itu ada untuk menolong para rasul. Tapi kalau aku ditanya sekarang malaikat itu ada atau tidak, aku juga bingung. Kalau aku sih percaya malaikat itu ada. Kamu sok tahu? Memang kamu tahu kalau sekarang ada malaikat? Iya nih, memang kamu Tuhan. Kalau memang sekarang ada malaikat, apa buktinya? Oh, ayah, emang mau bukti? Baiklah, dengarkan aku ya. Waktu itu aku pernah sakit. Waktu sakit, aku berdoa kepada Tuhan supaya disembuhkan. Tapi tidak sembuh-sembuh. Aku pernah marah sama Tuhan. Waktu itu aku bilang sama kakakku, aku gak mau berdoa lagi, gak mau sekolah minggu lagi. Sampai aku bertemu seorang ibu, nama Ibu Bijak. Nak kasih, kamu tidak boleh marah sama Tuhan. Jangan, karena kamu belum sembuh, kamu tidak berdoa lagi. Jangan, kamu tidak mau bersekolah minggu lagi. Ingat, kesembuhan itu adalah kuasa Allah. Tugas kita hanya percaya saja. Ingat ya, nak kasih. Terus setelah itu ceritanya bagaimana kasih? Iya nih, bikin kita penasaran saja. Setelah Ibu Bijak bicara seperti itu, aku mulai menanggung. Aku berpikir dan akhirnya aku berdoa minta maaf sama Tuhan. Dan aku berjanji aku akan rajin berdoa lagi, rajin sekolah minggu lagi. Malamnya waktu aku tidur, aku bermimpi bertemu malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata, besok kamu sudah sembuh dan bisa bersekolah kembali. Tuhan mengasihimu. Ingat ya, selalu percaya kuasa Allah. Aku benar-benar sembuh. Wah, senangnya hatiku. Begitu ceritanya teman-teman. Jadi malaikat itu ada kok sampai sekarang. Kalau kata Bu Bijak, malaikat itu tidak bisa papa, mama, atau saudara kita. Oh, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Mulai sekarang aku mau percaya kuasa Allah. Aku juga mulai sekarang percaya kuasa Allah.
Nah, begitu dong teman-teman. Mulai sekarang kita harus percaya pada Allah yang akan membimbing hidup kita selalu. Akhirnya, mereka bertiga selalu hidup percaya kepada kuasa Allah. Ya, demikian bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah Aku percaya kuasa Allah. Temanya Aku percaya kuasa Allah. Nah, di sini juga kakak ingin berbicara banyak sekali mujizat-mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan dan Tuhan Yesus dan murid-muridnya lakukan, yaitu seperti orang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang mujizat yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya lakukan. Nah, di sini kakak yang bercerita pada waktu itu hari itu cerah. Hari itu cerah sekali ketika para rasul bergerak menuju Serambi Salomo. Nah, mereka memutuskan untuk memberitakan Yesus di tengah-tengah orang percaya yang biasa berkumpul di situ. Mereka berkumpul terus, dan Petrus dan rasul-rasul lain melihat bahwa mereka semua sedang diamati oleh begitu banyak orang. Namun tak seorang pun dari mereka yang berani mendekat kepadanya. Orang itu berada di posisi di antara gentar dan hormat terhadap para rasul dan juga kepada persekutuan yang bersama-sama dengannya. Dan Petrus dan rasul-rasul lainnya akhirnya, ya adik-adik, Allah juga berkuasa menyelamatkan orang percaya dari semua rencana jahat manusia. Bila Allah sudah bekerja, maka tak seorang pun yang dapat menahannya. Adik-adik juga harus yakin bahwa Allah sanggup menyelamatkan kita dan percaya lepas dari bahaya karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman Tuhan yang telah kami dengar ini bisa menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kakak undang, kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap dapat selalu bersyukur padamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat bagi orang lain. Buat sekolah kami juga ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Dan buat orang tua kami, Tuhan kiranya juga berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih saat ini Tuhan selalu menyertai kami saat kami selesai sekolah atau dalam kegiatan di rumah ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu sertai mereka ya Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat supaya minggu depan bisa
ibadah online juga bersama dengan kami ya Tuhan. Serta dan inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah dua permohonan yang telah kami sampaikan. Dan doa ini kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami ya Tuhan. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan kita menerima berkat dari Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Firman Tuhan yang pagi ini sudah datang menyapa kita, ya kita dikuatkan, kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita percaya akan kuasa Tuhan Yesus, mampu menyelamatkan kita, mampu menyembuhkan kita dari segala macam hal yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati adik-adik sekalian dalam komisi Sekolah Minggu GKO Bekasi 1 dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amin. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Adik-adik semuanya, kakak mengucapkan banyak terima kasih buat adik-adik semua yang pada hari ini sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Semuanya hebat-hebat, jempol semuanya. Bagi papa, mama tetap semangat untuk untuk memberikan semangat bagi adik-adik dalam mengikuti ibadah online. Walaupun pada saat ini kita beribadahnya di rumah. Minggu depan kita tetap beribadah seperti biasa semuanya. Salam sehat, semangat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.